Halo teman-teman listeners dimanapun Anda berada, welcome back with me, Bang Wal, dalam podcast kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di podcast Suara Milenial. Nah teman-teman listeners nih, di podcast Suara Milenial kali ini nih kita bakalan berbincang-bincang mengenai anak-anak muda tentunya. Yang pastinya kalau kita bicara soal anak-anak muda ini menarik banget untuk dibahas, karena banyak sekali hal-hal unik yang saat ini ada di anak-anak muda kita. Benar gak sih? Oke, don't go anywhere and stay tuned on this podcast. Oke teman-teman listeners, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang hari ini sedang dalam pekerjaan atau dalam rutinitas dan juga aktivitas kesibukan di luar sana, semoga semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Anda yang belum makan, makan dulu. Atau Anda yang sudah makan, makan lagi supaya makin sehat tentunya. Asik. Bercanda ya. Oke, dan hari ini nih Bang Wal bakalan bahas tentang perilaku negatif anak-anak muda. Nah, kenapa sih Bang Wal bahas soal perilaku negatif anak-anak muda? Iyalah karena kalau kita bahas perilaku positif udah biasa ya. Jadi hari ini kita bahas mengenai perilaku negatif dulu. Soalnya penting banget nih kalau kita bahas mengenai perilaku negatif, karena perilaku-perilaku seperti ini nih agar kita jangan meniru gitu loh. Jangan jadikan sebagai contoh. Artinya kalau kita melihat anak-anak muda dengan perilaku-perilaku seperti ini nih, jangan kita jadikan itu sebagai contoh. Nah, kali ini nih Bang Wal akan bahas mengenai satu perilaku yang paling menonjol di anak-anak muda, adalah perilaku hedonisme. Pasti dong teman-teman listeners tuh nggak asing lagi nih dengan yang namanya kata hedonisme. Bener gak sih? Karena di kampus pasti kita udah sering dengar kata-kata hedon. Atau mungkin pas kita ngobrol sama teman ya, atau sama orang-orang biasanya bilang tuh, aduh kamu kok kelihatannya hedon banget sih, dan sebagainya. Biasanya kata tersebut digunakan untuk menggambarkan atau mengkritik seseorang yang memiliki gaya hidup yang konsumtif, boros menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Kata hedon lazim juga dilontarkan kepada seseorang yang mempunyai hasrat belanja yang tinggi nih, membeli barang ini itu tanpa berpikir panjang. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan hedonisme dan seluk-beluknya? Benar gak sih listener ya? Sampai cara menghindari perilaku hedonisme tersebut. Nah, Bang Wal kasih tahu nih ya. Hedonisme itu ternyata adalah merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dari tindakan manusia. Maka hedonisme sebenarnya tuh bukan suatu hal yang benar-benar buruk. Mencari kesenangan dalam hidup tuh bukanlah hal yang salah di kehidupan yang singkat ini. Benar gak sih kalau kita tuh hidup untuk mencari kesenangan? Namun nih ya listeners nih ya, bila mencari kesenangan dijadikan sebagai tujuan mutlak, maka seseorang tidak akan memiliki kemampuan atau memiliki empati terhadap individu lainnya, karena hanya berusaha terus-menerus memenuhi kesenangan pribadi. Nah, ini ada beberapa faktor nih, ya kan? Mengapa perilaku dan cara pandang hidup manusia bisa mengarah kepada hedonisme. Yang pertama ada faktor dari dalam atau faktor internal. Faktor ini sebenarnya tertanam pada diri kebanyakan manusia, mungkin hampir semuanya. Ada rasa tidak pernah puas untuk menyenangkan diri sendiri. Hal itu bisa menjadi positif bila menyalurkannya untuk terus belajar, seperti haus akan ilmu pengetahuan, pendidikan, keinginan untuk lebih maju. Akan tetapi, bila rasa tidak pernah puas ini hanya untuk kesenangan pribadi, ya maka dapat berakibat buruk dan menjadi cikal bakal perilaku konsumerisme. Nah, perilaku konsumerisme itu adalah perilaku yang seperti apa ya? Kalau pokoknya intinya tuh perilaku konsumerisme itu perilaku yang dimana teman-teman ketika membelanjakan sesuatu itu tidak berdasarkan atas kebutuhan gitu loh, tapi berdasarkan atas keinginan semata gitu. Jadi janganlah seperti itu. Nah, kalau yang terkait dengan hal itu tuh Bang Wal udah bahas di podcast yang kemarin mengenai hidup minimalis. Nah, kalau teman-teman belum dengar aja deh podcastnya.
Nah, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar nih. Salah satu faktor eksternal dari hedonisme di masyarakat termasuk di Indonesia adalah masuknya globalisasi sehingga Anda mendapatkan berbagai pandangan dan melihat gaya hidup serta kebiasaan dari luar. Kemajuan teknologi seperti internet mampu mengubah perilaku masyarakat dalam mendapat kesenangan. Contohnya saja media sosial yang menjamur di mana para pengguna menunjukkan eksistensinya seperti memamerkan gaya hidup glamor, barang-barang mewah, dan lainnya. Ya, kita kan sering lihat di media-media sosial, di Instagram yang pastinya tuh banyak sekali ya para influencer atau orang-orang tuh sering memamerkan gaya-gaya hidup yang mewah dan juga glamor gitu loh. Nah, sebenarnya dampak negatifnya apa sih perilaku hedonisme ini gitu? Nah, perilaku hedonisme ini dampak negatifnya itu adalah cenderung lebih egois, tidak memiliki empati terhadap lingkungan sosial, berusaha mencapai kesenangan dengan segala cara, melakukan rasionalisasi atau pembenaran atas kesenangan mereka apabila kesenangan tersebut tuh bertentangan dengan norma-norma hukum dan sosial. Kemudian ya, listener ya, dapat melakukan segala cara untuk memenuhi kesenangannya sehingga mungkin saja akan merugikan orang lain. Nah, hedonisme ini sebenarnya muncul karena apa sih? Yang pastinya nih ya, secara sederhana hedonisme itu muncul sedari kecil terlalu dimanjakan orang tua. Ini biasanya terjadi oleh anak-anak yang punya ekonominya sederhana ke atas gitu loh. Diberi berbagai fasilitas atau kemudahan sehingga merasa selalu mendapatkan apa yang diinginkan tanpa memperdulikan neraca kebutuhan dan faktor lainnya. Nah, yang tadi Kak Bang Wal bilang tuh. Jadi mereka lebih tidak lebih membutuhkan sesuatu yang bersifat kebutuhan daripada keinginan begitu. Nah, kehadiran influencer di media sosial ini sangat mempengaruhi rasa kecemburuan untuk memiliki benda-benda mewah yang sebenarnya tidak sanggup untuk didapatkan sehingga memaksakan segala cara. Benar gak sih teman-teman listener? Biasanya kalau kita melihat orang-orang dengan memakai brand-brand baru yang mahal ya, atau teman-teman kita di kampus contoh datang dengan handphone yang baru, pasti kita tuh kayak merasa pengen banget gitu loh punya handphone seperti itu. Makanya dengan segala cara kita bakalan ngelakuin. Nah, itu sebenarnya perilaku-perilaku yang salah gitu. Artinya kita harus hidup ya dengan apa adanya. Jangan hidup berdasarkan kebutuhan orang lain. Pergaulan atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki standar hidup mewah, menggunakan barang-barang bermerek, sehingga muncul rasa minder ketika tidak sepadan dengan mereka. Jadi ujung-ujung kita bakalan merasa insecure sendiri gitu. Akhirnya demi mengikuti pergaulan tersebut nih ya listener, Anda rela menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang sama. Padahal ternyata ujung-ujungnya juga fungsinya tidak terlalu bermanfaat banget untuk Anda gitu. Nah, cara menghindarinya bagaimana sih? Nah, untuk menghindari perilaku hedonisme dan konsumtif ini, hedon yang dapat mengarah pada perilaku konsumtif nih merupakan kebiasaan hidup yang dapat merusak keuangan Anda. Pastinya dong, benar gak sih? Gaya hidup seperti ini nih sudah melekat di kalangan generasi milenial dan anak-anak kaula muda saat ini nih. Gaji anak-anak muda dihabiskan untuk nongkrong di kafe, jajan kopi, betul gak sih? Makan di restoran, jalan-jalan, dan perilaku konsumtif lainnya tanpa memiliki tabungan maupun investasi. Sebenarnya gini deh listeners ya, sebenarnya kalau kita bicara soal anak-anak muda, hal seperti nongkrong di kafe, benar gak sih, jalan-jalan, terus foto-foto itu sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa. Tapi kalau kita menjadikan ini sebagai perilaku yang terus-menerus dan juga konsumtif, itu jadinya tidak baik juga gitu loh. Artinya kita juga harus berpikir mengenai jangka panjang atau masa depan. Buang jauh-jauh perilaku atau gaya hidup hedon bila Anda tuh tidak ingin terpuruk soal keuangan di masa depan. Bener banget. Ada beberapa cara untuk menghindari perilaku hedon tersebut nih. Ya, Bang Wal kasih tahu nih ya untuk penutup. Nah, yang pertama tuh jangan sampai terjebak. Nah, gaya hidup hedon memang menyilaukan mata. Begitu sudah terjebak, susah untuk keluar dari kubangan tersebut karena ada saja hal-hal yang menggoda. Yang sudah insaf pun bisa terjerat kembali nih, oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan kemauan kuat untuk meninggalkannya. Nah, memulai hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Nah, jadi untuk menghindari perilaku hedon itu teman-teman harus belajar bagaimana caranya untuk
lebih hidup secara minimalis. Jadi hidup secara minimalis itu lebih hidup sederhana, yaitu hidup berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan. Jadi uang Anda itu tidak dihabiskan secara percuma-cuma begitu loh. Jadi Anda juga bisa saving dan juga bisa nabung buat masa depan. Siapa tahu uang Anda tuh bisa berguna nantinya di masa depan. Ya, seperti itulah ya mengenai perilaku dan juga kebiasaan yang saat ini nih paling banyak menonjol di generasi millennials. Menurut Anda bagaimana sih listeners ya? Kalau ada tanggapan atau saran-saran atau komen, boleh komen di kolom komentar. Nanti kita bakalan berbincang-bincang. Thank you sudah mau dengarkan podcast saya. Semoga bermanfaat. See you in another podcast and bye-bye.